memonitoring dan mengobservasi, katanya hari ini ada kegiatan coaching. Ya, betul Pak? Betul. Siapa nih yang mau coaching? Nah, di sini berarti saya itu nanti sebagai coach yang tentunya nanti Pak Wondo yang akan menjadi coaching. Oke. Kami berarti yang akan melaksanakan coaching tersebut. Gimana nih antara Pak Joko dan Pak Andus, gimana? Sudah siap? Siap. Siap? Oke. Sebelum kita melaksanakan coachingnya ya Pak ya, ini kita saling saling sharing dulu dengan Pak Joko. Gimana Pak kesiapannya Pak Joko untuk melakukan coaching pada pagi hari ini? Untuk coachingnya nanti saya akan mempersiapkan diri saya sebagai coach, di mana saya juga nanti akan menggali berarti dari sebuah permasalahan yang nanti dialami oleh Pak Wondo itu, biar Pak Wondo sendiri nanti yang menggali sebetulnya apa sih permasalahannya, dan dia sendiri yang akan menemukan sebuah jawabannya atau apa istilahnya solusinya sendiri yang akan itu sama Pak Wondo. Nah, untuk Pak Joko nih sebelum melakukan coaching, kira-kira ada nggak kompetensi yang ingin dikembangkan nanti pada saat terjadi komunikasi antara Pak Joko sebagai coach dan juga Pak Wondo sebagai coachingnya, apakah ada sesuatu yang ingin dikembangkan, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Joko terhadap Pak Wondo, gimana? Ya, tentunya untuk kompetensi coaching itu saya akan mengembangkan, karena di sini itu kan ada 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, terus kemudian pendengar yang baik, dan juga memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot. Dimana kalau untuk kehadiran penuh berarti saya di sini hadirnya memang secara penuh, berarti tidak ada kehadiran yang lain, berarti saya bisa memberikan intinya mengarahkan Pak Wondo itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan yang kedua itu adalah sebagai pendengar yang baik. Tentunya di sini saya itu akan mendengar sebuah keluhan ataupun permasalahan dari Pak Wondo itu sendiri, dan saya nanti paling hanya memancing-mancing di mana beliau itu bisa menemukan jawabannya sendiri atas permasalahan yang sedang dialami oleh Pak Wondo tersebut. Gitu. Itu berarti nanti pada saat dengan mau menggali, untuk mengembangkan kompetensinya Pak Wondo ya, cara-caranya seperti itu. Nah, dari sekian banyaknya kompetensi yang ingin digali sama Pak Joko, itu kira-kira bagian kompetensi apakah yang akan digali lebih spesifik dari beberapa potensi lah ya, daripada kompetensi yang ada ya. Yang lebih spesifik yang akan digali itu yang mana? Kalau untuk masalah kompetensinya, saya itu lebih memilih kehadiran penuh, karena kita setelah kita di sini hadir penuh, kita itu di dalam menanggapi, di dalam menampung ataupun di dalam sharing kita dengan teman-teman itu masalah pembelajaran, kita dapat sepenuhnya begitu Bu, sepenuhnya itu sharingnya. Jadi kita itu tidak memikirkan hal-hal yang lain. Terus kemudian untuk yang keduanya itu sebagai pendengar yang baik. Untuk menjadi kita menjadi rekan di mana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, kita pun harus menjadi seorang pendengar yang baik juga, karena dengan mendengarkan yang baik jadi kita tahu permasalahan yang sedang dialami oleh rekan sejawat kita itu. Begitu. Ada lagi yang lainnya Pak, kompetensi yang lainnya? Untuk sementara memang yang ketiga ada juga untuk pertanyaan yang berbobot nantinya, biar nanti bisa menemukan jawaban atas sebuah permasalahan yang dialami beliau itu sendiri. Pertanyaan berbobot ini. Oke, itu dari kira-kira kompetensi yang lebih spesifik ya Pak ya. Sekarang kalau misalkan nih dari kesiapannya Pak Joko tersendiri, apa indikator ketercapaiannya atau tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Joko dari hasil coaching ini?
Ya untuk yang akan Harapannya nih, harapan kedepannya nih, bagaimana? harapannya berarti nanti setelah kegiatan coaching ini itu Pak Wondo ataupun nanti rekan yang lainnya itu nanti bisa menemukan sebuah jawaban dari permasalahannya itu sendiri begitu. Oh gitu. Ya, karena memang seseorang itu sebetulnya bisa menyelesaikan permasalahan itu bukan dari orang lain sebetulnya. Apalagi ini di dalam masalah pembelajaran itu tentunya yang bisa memecahkan permasalahannya itu adalah guru tersebut atau orang itu sendiri. Oh, betul. Oh, jadi itu ya Pak, Iya. harapannya itu ibaratnya Pak Joko bisa lebih menggali potensi coachingnya, begitu ya Pak. Secara garis besarnya seperti itu. Oke, buat Pak Joko dan Pak Wondo silahkan melakukan coaching. Nanti biar saya ikut duduk di sini ya Pak, saya ikut duduk Ya, di monggo, sini silakan, menyaksikan Ibu. bagaimana prosesnya berjalan dengan lancar atau tidak. Silakan Pak, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Wondo? Alhamdulillah Pak. Saya juga sehat Pak. Gimana liburannya Pak kemarin Pak? Oh iya, ya, alhamdulillah Pak. Ini kan libur akhir semester itu kan kurang lebih 3-4 minggu nih Pak ya. Ya tapi kan itu siswanya Pak. Jadi saya tetap berangkat ya. Dan setelah selesai dari sekolahnya ya biasa Pak. Saya bersama dengan keluarga. Gini Pak, sebenarnya ya Pak, saya kesini ya bertemu dengan Pak Joko itu niatnya saya ingin membahas sesuatu Pak, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Pak Joko ya. Jadi kemarin Pak, tahun ajaran kemarin itu di kelas saya ya, itu ada beberapa anak lah yang kurang disiplin Pak, itu yang kurang disiplin ya, yang berakibat ya itu mengganggu pembelajaran ya, yang akhirnya tidak hanya membuat anak itu tidak fokus ya Pak ya, itu juga menyebabkan teman-teman yang lain juga tidak fokus gitu Pak. Baik Pak Wondo, terima kasih sebelumnya karena Pak Wondo itu sudah percaya sama saya untuk mencoba membantu permasalahan yang sedang dialami oleh Pak Wondo. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang kedisiplinan kelas begitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Tentang murid Pak Wondo yang sering mengganggu berarti pada saat proses pembelajaran. Iya, betul Pak. Kira-kira harapan atau tujuan yang diinginkan oleh Pak Wondo itu yang ingin dicapai masalah kedisiplinan ini apa? Iya. Jadi saya berharap Pak menemukan cara ya Pak ya untuk membuat murid-murid itu bisa lebih fokus Pak ya, dan tidak mengganggu teman-temannya selama pelajaran ya. Saya juga menginginkan Pak itu suasana kelas yang lebih kondusif sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, berarti Pak Wondo menginginkan murid-muridnya itu bisa lebih fokus begitu ya Pak? Iya, betul. Intinya tidak mengganggu teman-temannya di dalam proses pembelajaran. Mari kita mulai dengan mencoba mengidentifikasi terlebih dahulu Pak. Mengidentifikasi lebih dalam apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wondo sejauh ini untuk menangani masalah ini Pak. Sebenarnya saya sudah mencoba Pak memberi peringatan ya Pak ya. Terus juga saya juga sudah menerapkan sistem reward Pak dan punishment ya. Tapi ada beberapa murid yang merespon positif Pak. Tapi ada juga yang tidak berpengaruh Pak. Jadi masih suka mengganggu temannya gitu Pak. Oke, jadi Pak Wondo itu sudah mencoba memberikan sebuah peringatan, terus kemudian menerapkan sistem reward dan juga punishment. Apakah
Pak Wondo sudah mencoba pendekatan lain seperti misalkan berbicara langsung dengan murid-murid tersebut, mengetahui penyebab mereka itu mengganggu itu sebetulnya apa? Belum secara langsung Pak. Jadi saya lebih banyak berfokus itu pada aturan kelas, ya, kesepakatan kelas. Ya. Mungkin itu yang perlu saya ubah Pak. Bisa jadi mungkin menurut Pak Wondo apa yang menjadi penyebab utama murid-murid tersebut itu mengganggu rekan yang lainnya itu di dalam kelas? Iya, saya merasa ya Pak ya, mungkin mereka bosan Pak. Pertama mereka bosan, atau mungkin juga mereka kurang tertarik Pak dengan materi yang saya ajarkan ya. Mungkin metode saya yang monoton, mungkin yang mungkin saya cuma ceramah, mungkin seperti itu Pak. Mungkin itu yang menjadi mereka itu bermain atau berbicara teman-temannya, akhirnya mungkin mengganggu teman-temannya Pak yang lagi belajar seperti itu Pak. Itu mungkin sekali Pak Wondo seperti yang Pak Wondo sampaikan, murid bosan atau kurang tertarik dengan materi yang Pak Wondo ajarkan. Apakah selama proses pembelajaran itu ada murid yang paling sering mengganggu? Soalnya biasanya dari sekian banyak itu ada yang paling beberapa kali, ada yang mungkin 1 kali, 2 kali, ada yang mungkin saat kegiatan pembelajaran itu dia selalu mengganggu begitu Pak? Ada Pak, ya, ada beberapa murid lah, tapi ya tidak banyak Pak, cuma 1-2, dan itu emang mereka itu anak yang aktif Pak, jadi boleh dibilang dia itu gak bisa diem lah Pak, seperti itu Pak. Baik, berarti sekarang kita tinggal memikirkan ya Pak, tinggal memikirkan tentang solusinya. Apa ide atau strategi yang menurut Pak Wondo itu bisa membantu mengatasi permasalahan ini? Iya ya, saya berpikir ya Pak ya, itu untuk mencoba pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif Pak. Misalkan dengan kegiatan kelompok gitu Pak ya, permainan edukatif ya Pak, atau diskusi yang melibatkan seluruh kelas. Ya, itu merupakan sebuah ide yang bagus ya Pak. Kalau masalah pendekatan yang lebih interaktif, terus untuk langkah-langkahnya itu kira-kira apa saja Pak? Langkah-langkah di dalam kegiatan pembelajaran yang interaktif ini. Saya akan mulai merancang ya Pak dengan yang pertama itu dengan aktivitas kelompok, terus dengan permainan yang sesuai dengan materi pelajaran. Mungkin juga saya bisa mencari untuk lebih melibatkan murid-murid yang aktif-aktif tersebut. Itu sebuah rencana yang bagus dengan melakukan aktivitas kelompok dan permainan yang sesuai dengan materi pelajaran dan juga lebih melibatkan murid di dalam kegiatan pembelajaran itu. Terus bagaimana Pak Wondo akan mengukur keberhasilan dari pendekatan tersebut? Ya. Saya akan mengamati perubahan perilaku murid ya Pak selama pelajaran dan meminta umpan balik dari mereka setelah aktivitas selesai Pak. Terus saya juga akan berbicara dengan beberapa murid secara langsung untuk mengetahui pendapat mereka. Itu bagus sekali Pak Wondo. Menurut saya akan mengamati perubahan perilaku murid berarti apa selama kegiatan pembelajaran dan meminta umpan balik dari mereka setelah melakukan aktivitas. Terus untuk pelaksanaannya kira-kira kapan Pak Wondo itu berencana untuk melakukan ataupun menerapkan strategi ini Pak? Rencananya saya akan memulai minggu depan Pak. Soalnya kan saya harus merancang aktivitas seperti apa gitu ya. Kalau dirasa semuanya itu sudah siap dan terorganisir, insya Allah minggu depan itu rencana tadi, langkah-langkah tadi itu bisa saya terapkan gitu Pak. Gitu. Jadi itu menurut saya itu sangat luar biasa. Saya yakin itu akan lebih membantu murid lebih fokus dan tidak akan mengganggu temannya lagi di saat kegiatan pembelajaran. Bagaimana perasaan Pak Wondo sekarang setelah merencanakan langkah-langkah ini Pak? Saya merasa optimis Pak ya. Di awal
saya itu tidak ada solusi Pak, tidak ada gambaran langkah saya ke depannya seperti apa. Dan sekarang saya optimis, saya lega Pak, dan malah sekarang saya pengen tahu Pak, gimana reaksi siswa saya nanti seperti apa. Mungkin seperti itu Pak. Ya, diskusi kita ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih Pak atas bantuannya. Ya sama-sama Pak. Mari kita nanti jadwalkan pertemuan selanjutnya. Nanti kita mengevaluasi hasil dan perkembangan. Terus kemudian kita melaksanakan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Pak Wondo lakukan ini. Semoga nanti itu sesuai dengan harapan dari Pak Wondo dan tentunya itu merupakan harapan kita semua gitu Pak. Ya, ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Joko atas bantuannya, atas stimulusnya ya Pak ya, yang alhamdulillah dengan stimulus yang tadi Pak berikan ya, saya bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan saya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Pak. Gimana Pak Joko? Sudah selesai? Sudah selesai. Bagaimana? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Dalam pelaksanaannya alhamdulillah lancar. Oke, jadi dari kegiatan yang sudah Pak Joko lakukan dengan Pak Wondo ini, kita refleksi sedikit ya Pak ya dari hasil ini. Tadi Pak Joko melaksanakan coaching dengan Pak Wondo ini, apa indikator ketercapaiannya? Apakah sudah didapatkan dari proses coaching tadi? Alhamdulillah sudah didapatkan, berarti dari indikator tadi kompetensinya yang pertama adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan baik dan juga pertanyaan yang berbobot, semuanya itu sudah terpenuhi begitu Bu. Terus kemudian untuk alur tirtanya juga menurut saya sudah Tercapai. tercapai. Apakah ada kendala yang lain selama melakukan tadi coaching tadi? Apakah ada kendala? Tidak, alhamdulillah karena sama-sama mengerti, kita sama-sama pendidik juga, kita akhirnya sama-sama paham karena semua pendidik tentunya pasti pernah mengalami hal-hal yang istilahnya mengalami sebuah kesulitan ataupun sebuah permasalahan. Jadi saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai Pak Wondo begitu. Oh gitu. Ya, dari tadi pada saat Pak Joko dan Pak Wondo melaksanakan coaching, ya melaksanakan praktek coaching, ternyata saya juga melakukan beberapa catatan-catatan kecil ya Pak, maksudnya dari pada saat proses tadi. Jadi menurut saya Pak Wondo dan Pak Joko itu sudah menemukan komunikasi yang enak gitu. Jadi maksud dari Pak Wondo ini apa? Kalau menurut saya, terus praktek coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, menurut saya seperti itu. Apa ada langkah ke depan setelah melakukan coaching ini? Setelah melakukan coaching ini nanti berarti kita itu akan mengevaluasi begitu. Tujuannya itu akan mengevaluasi apakah nanti setelah coaching itu dilaksanakan permasalahannya sudah terselesaikan atau belum. Kalau misalkan masih belum, berarti nanti kita akan melaksanakan intinya evaluasi yang nantinya itu akan bisa mencari solusi dari permasalahannya Pak Wondo ataupun nanti yang lainnya. Oh gitu. Dari awal nih Pak, dari pelaksanaan nih, dari pada saat pelaksanaan coaching nih, dari awal Pak Wondo menceritakan keluh kesahnya, ada permasalahan, terus akhirnya bisa konsentrasi, fokus, tergiring, akhirnya mengerucut ke solusi dan akan ada rencana-rencana atau tindak lanjut dari solusi itu. Kira-kira menurut Pak Joko nih, kira-kira dari analisanya Pak Wondo sendiri, permasalahannya sendiri bisa mengatasinya serta mempunyai rencana tindak lanjut, kira-kira ada penilaian khusus berapa gitu buat Pak Wondo dari angka 1 sampai 10? Dari angka 1 sampai 10 saya itu malah lebih
optimisnya itu tadi melihat dari apa yang sudah disampaikan beliau Pak Wondo itu, saya lebih optimis berada di angka 9 mendekati 10. Oh, super itu ya berarti Iya. ya Pak, luar biasa Karena itu di sini Pak. langkah-langkahnya itu tadi sudah jelas disampaikan, Alur petanya. alur petanya itu sudah tercapai semua. Jadi saya itu optimis, saya juga sebagai coach itu optimis, berarti sudah mendekati di angka 10. Kesempurnaan, ya. Sempurna. Kompetensi apa yang akan dikembangkan lebih lanjut Pak dari kompetensi yang dimiliki Pak Wondo ini loh? Pak Wondo ini sudah memiliki kompetensi, dan menurut Pak Joko, apakah ada kompetensi yang akan dikembangkan lebih lanjut lagi? Untuk kompetensinya itu yang pertama itu tadi kan kompetensi kehadiran penuh dan juga menjadi pendengar yang aktif begitu ya. Itu dua tersebut itu yang akan lebih ditingkatkan. Tentunya ya bukan berarti meninggalkan sebuah pertanyaan yang berbobot, tetapi saya itu lebih menitik beratkan di 2 poin tersebut. Oh iya. Oke, baik. Saya rasa untuk observasi hari ini, supervisi hari ini sudah selesai, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya diperkenankan untuk bisa mengikuti praktek coaching antara Pak Joko dengan Pak Wondo, luar biasa sekali. Dan saya salut, ternyata alur tirtanya bisa berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya, luar biasa sekali. Dan nilainya juga mendekati sempurna. Itu luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Joko, juga buat Pak Wondo. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Wondo bisa terrealisasi ke depannya dengan baik. Apa yang diharapkan kita semua bisa tercapai dengan sempurna tanpa ada halangan yang berarti. Begitu nggih Pak? Nggih. Terima kasih banyak. Saya mau pamit ini Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih nih Pak.